bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, salah satu karunia yang diberikan Tuhan kepada kita adalah rumah tempat tinggal kita. Tuhan memberikan kita rumah untuk melindungi kita dan untuk menaungi kita dari panas matahari, dari hujan, supaya kita bisa beristirahat dengan nyaman. Tapi, sudahkah adik-adik berterima kasih atas rumah yang Tuhan berikan? Sudah? Ya, adik-adik, bagaimanapun kondisi rumah kita harus berterima kasih atas pemberian Tuhan. Besarlah kasih Bapakku. Berita anugerah, berita sukacita dari Roma 5 ayat 9. Kita dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Kita sudah dibenarkan oleh iman, itu adalah kasih Tuhan kepada kita. Cuip-cuip, pam-pam-pam.
kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kakak yakin pasti sudah ada yang tidak sabar. Sebelumnya kita menyanyi 5 jari kananku dan 5 jari kiriku. Tuhan Yesus, kami senang sekali berada di sini dan siap untuk mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Kami percaya Alkitab itu benar. Kami siap mendengar. Tuhan, tolong kami mendengar. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita semua punya rumah. Nah, adik-adik, kira-kira senang tidak punya rumah? Atau dengan rumah yang kalian miliki sekarang, apakah adik-adik senang? Kakak sendiri senang. Senang sekali punya rumah yang sederhana yang diberikan Tuhan. Tapi, pernah tidak adik-adik mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan rumah kepada kita? Tuhan yang memberikan rumah kepada kita lewat orang tua yang bekerja bersusah payah sehingga mendapatkan uang, dan dari uang itu dipakai untuk membangun rumah. Nah, di Alkitab ada juga satu bangsa yang menginginkan rumah yang indah, tempat tinggal yang nyaman yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan berjanji kepada mereka bahwa Tuhan akan memberikan tempat tinggal yang terbaik. Apakah Tuhan memberikan janjinya? Dan bagaimana caranya Tuhan memberikan rumah itu kepada mereka? Kita akan dengarkan lewat cerita kita hari ini. Nama saya Yosua. Saya dipilih dan dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan. Tapi sekarang saya sudah tua. Saya sudah tidak kuat seperti dulu lagi. Tapi walaupun begitu, saya sangat senang. Saya senang karena akhirnya kami tinggal di sini. Tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang kami dan sekarang diberikan kepada kami. Ya, inilah tanah Kanaan. Tanah yang subur, betul-betul subur. Gunung yang indah, sungai, padang yang luas, dan di sini tanaman yang kami tanam tumbuh dengan baik. Buah-buah enak, manis rasanya dan besar-besar. Kami menyaksikan dan merasakan sendiri bagaimana tanah ini betul-betul subur, tanah terbaik yang diberikan Tuhan kepada kami. Walaupun kami sudah tinggal di sini, tapi masih ada tanah yang belum ditempati. Oleh karena itu, Tuhan memberitahu kepada saya untuk membagi tanah-tanah yang tersisa. Ya,
Tenang-tenang saudara-saudaraku, tanah yang tersisa kita bagi rata untuk 11 suku yang ada di Israel. Kecuali suku Lewi, karena suku Lewi adalah suku yang khusus untuk melayani Tuhan. Itu milik usaha mereka. Nah, kalian tenang, akan dibagikan bagi kita semua. Tapi apakah kalian tahu tanah yang indah ini? Bagaimana caranya kami bisa sampai di sini? Bagaimana caranya kami bisa memilikinya? Tidak mudah. Susah sekali. Butuh waktu yang sangat lama. Butuh perjalanan yang panjang sekali. Banyak tantangan yang kami hadapi. Ada satu cara yang kami lalui, yaitu dengan cara berperang. Orang-orang yang tinggal di sini dulu adalah orang-orang Kanaan. Ada suku Amori, orang Filistin, suku Enak. Mereka semua orang-orang yang nakal dan jahat. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan usir mereka dan rebut tanahnya. Tanah ini milik orang Israel. Kami harus berperang. Kami ambil pedang dan kami melawan orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Mulai dari kota Ai. Kota Ai itu orang-orangnya kuat, gagah perkasa. Mereka terkenal. Tapi Tuhan bilang kami tidak perlu takut. Dan memang kami tidak perlu takut. Karena Tuhan yang menolong kami. Sebelum kami menyerang kota Ai, ada yang harus kami lakukan. Ada rencana. Kami susun rencana. Begini, sebelum kita masuk, harus ada sebagian orang yang berada di belakang kota Ai. Sebagian lagi, saya dan 30.000 tentara akan berada di depan. Kami akan mendekati kota Ai. Kami akan pancing mereka supaya mereka melihat kami. Dan ketika mereka melihat kami, kami akan berlari dan mereka akan mengejar kami. Dan kalau mereka sudah mengejar kami, masuklah, rebut kotanya. Kami punya rencana seperti itu. Dan kami lakukan seperti itu sesuai dengan perintah Tuhan. Kami maju mendekati kota Ai. Teman-teman kami yang lain bersembunyi. Ayo teman-teman, berani. Tuhan memberikan kita keberanian. Kita mendekat ke sana. Ya, kejar kami. Ya, kejar kami. Ayo kita. Mereka sudah melihat kita. Ayo kita lari. Mereka mengejar kami. Ayo kejar kami. Kejar kami. Mereka betul-betul mengejar kami. Semuanya keluar dari kota Ai. Dan teman-teman kami yang lain masuk pelan-pelan ke kota itu. Lalu mereka merebut kota Ai. Dibakar. Lalu barang-barang yang bisa kami ambil, kami ambil. Begitulah kami mengalahkan kota Ai. Itu karena Tuhan. Tuhan yang menolong kami merebut kota Ai. Bukan cuma kota Ai, masih banyak lagi yang harus kami lawan. Musuh-musuh kami harus kami lawan. Ada kota-kota yang dekat pegunungan, dekat sungai, dekat pantai, dekat bukit. Semuanya kami serang satu persatu. Dan semuanya itu kami berhasil kalahkan. Kami menang. Karena Tuhan menolong kami. Kami senang sekali. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhanlah yang memberikan kami keberanian. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Tuhanlah yang memberikan kami tubuh yang sehat, otak yang pintar untuk menyusun rencana, menyusun strategi. Wah, hebat sekali Tuhan. Luar biasa Tuhan. Tuhan yang menolong kami merebut tanah Kanaan. Jadi semua kota yang ada di situ sudah kami kalahkan.
Dan kami senang sekali, kami bersyukur dan bersorak-sorai untuk Tuhan. Tuhan yang menjanjikan tanah Kanaan, Tuhan juga yang memberikan tanah Kanaan kepada kami. Asalkan kami setia pada firman-Nya. Nah sekarang, apalagi yang harus kami pikirkan selain bersyukur dan merawat tanah ini, menjaga tanah ini, merawat tanaman yang ada di sini, hidup damai dan saling mengasihi. Kami sudah tenang, kami sudah damai, dan tidak ada lagi perang. Itu karena Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan kepada kami, tanah yang Dia janjikan dulu kepada kami. Amin. Ya adik-adik, bagaimana ceritanya? Seru kan? Wah, ternyata Tuhan yang hebat, Tuhan yang paling hebat. Karena Tuhanlah yang menolong orang Israel merebut tanah Kanaan. Mereka bersyukur atas tempat tinggal mereka. Nah kita yang sudah punya rumah juga, sudah punya tempat tinggal, apakah kita bersyukur kepada Tuhan? Sudahkah kita merawat rumah dengan baik? Sudahkah kita menjaga kesehatan dan kebersihannya? Sudahkah kita merawat tanaman yang ada di rumah? Jika belum, firman ini mengingatkan kita untuk bersyukur dan merawat tanaman sebagai bentuk syukur kita. Merawat rumah sebagai bentuk syukur. Firman yang kita dengarkan hari ini terdapat dalam Yosua pasal 8 sampai Yosua pasal 13. Yosua pasal 8 sampai Yosua pasal 13. Kita akan membaca bagian Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. Silakan dibuka Alkitabnya dulu. Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin. Ya, kita akan berdoa bersama-sama, yaitu doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Kita tenang, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Iya, adik-adik tadi ceritanya bagus sekali ya tentang bagaimana penyertaan Tuhan menyertai Yosua dan prajurit-prajuritnya untuk berperang melawan musuh-musuh mereka. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai kita menyeberang sungai Yordan. Mazmur pasal 118 ayat 21. Aku mau bersyukur kepadamu karena engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Berlimpah sukacita di hati. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh diizinkan untuk memberikan tanda terima kasih kami kepadamu. Tuhan Yesus berkati persembahan kami sehingga dapat kami gunakan di dalam pelayanan kami di tempat ini. Inilah doa kami di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, selama 1 minggu ke depan kita mempunyai ayat hafalan dari Ibrani pasal 13 ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Kita ulang lagi secara bersama-sama ya. Ibrani pasal 13 ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur
sayang kepada kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepadamu, berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah kami. Semoga ibadah kami ini membuat hatimu senang. Dan firman-Mu, cerita Alkitab yang telah kami dengarkan, tolonglah kami Tuhan untuk selalu mengingatnya. Dan terlebih, tolonglah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal yang terbaik bagi kami. Tuhan sudah menyusun masa depan yang indah buat kami. Oleh karena itu, kami akan tetap setia dan selalu berusaha untuk percaya dan yakin dan juga taat pada firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Berkatilah anak-anak kami yang sudah mulai bersekolah. Ada yang sudah mengikuti MIP, ada yang belum. Berkatilah anak-anak yang sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Semoga nilai yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan usaha mereka. Dan jika anak-anak kami yang belum mengikuti MIP, tolonglah dengan waktu yang ada, semoga mereka belajar sungguh-sungguh, tetap tekun, supaya mereka mendapatkan nilai yang terbaik dan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Berkatilah anak-anak yang sudah aktif bersekolah. Jagalah mereka, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari kecelakaan dan musibah. Biarlah kami senantiasa berjalan di bawah naungan kasih Tuhan, supaya kami boleh bersemangat bersekolah, mencapai cita-cita yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Berkatilah orang tua kami dalam pekerjaan mereka, yang bekerja di rumah atau yang ada di kantor. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan dan kesehatan yang cukup untuk terus berusaha mencari kebutuhan untuk kami, memenuhi kebutuhan kami dengan sukacita, karena semua itu mereka lakukan demi kemuliaan nama Tuhan, demi menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, doa kami ini tidak sempurna. Ampunilah kami dan terimalah doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus percaya bahwa kemanapun kita berjalan, Tuhan selalu menyertai kita. Ku berjalan ke kanan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Iya, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya senang karena Tuhan selalu berada di dalam rumah kita. Yesus di dalam